Tidak ada yang izin atau sakit ya? Tidak. Hasna ada ya? Alivia, Arini, Bian, Cahyadika, Cika, Miki, ada ya? Ya. Kemarin Mita tidak ada ya? Kenapa Mit? Alhamdulillah ya, semua berarti masuk ya. Nah anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang bab 5, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ibu masuk ke materi, mari kita sama-sama untuk membacakan doa dulu. Ayo silahkan, Naim silakan. Siap duduk, berdoa mulai. Dibuka bukunya ya, dipersiapkan, kita akan belajar. Nah, tapi sebelumnya ibu akan menanyakan dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin, siapa yang masih ingat? Tentang apa? Tentang kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan dan Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sebagai cara kita menjaga lingkungan atau peduli terhadap lingkungan. Siapa yang mau jawab? Salah satu contohnya apa? Merawat tanaman. Ya, bagus Rijal. Yang lain lagi apa? Menghemat air. Iya, menghemat air. Acungkan dulu tangannya ya. Nah, tadi kata Rijal merawat tanaman. Yang kedua, menghemat air. Siapa lagi yang mau jawab? Selanjutnya, acungkan tangannya. Ayo. Ayo jangan ragu-ragu. Apa? Menyayangi binatang. Apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah ke sungai. Ya bagus ya. Itu adalah salah satu sikap keteladanan dari Rasulullah yang harus kita lakukan atau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya merawat tanaman, menyayangi binatang, tidak membuang sampah sembarangan. Terus, apa lagi tadi katanya? Membuang sampah pada tempatnya ya. Sama ya, menyayangi binatang sama. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa itu arti dari rahmatan lil alamin? Membawa kasih sayang bagi alam semesta. Iya, membawa kasih sayang bagi alam semesta. Jadi Rasulullah itu membawa kasih sayang bagi alam semesta. Allah itu mengutus Rasulullah dengan tujuannya untuk berdakwah kepada kaum apa? Kaum jahili. Ya. Tujuannya adalah untuk apa? Membawa kaum jahiliyah kepada masyarakat yang sejahtera. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa? Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu siapa saja sahabat Rasulullah itu? Acungkan tangannya. Iya, apa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya bagus ya. Itu adalah 4 sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah. Jadi yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Rasulullah itu mendapat perintah dari Allah untuk hijrah. Kemanakah Rasulullah hijrah? Ya, kemana? Ke
hijrah ke Madinah? Abu Bakar. Iya, Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang laki-lakinya yang lain? Nah, sekarang ibu tanya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada dua kaum, ya. Ada dua kaum, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa yang disebut dengan kaum Muhajirin itu? Adakah yang tahu? Kaum yang ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor itu adalah kaum yang menerima kedatangan Rasulullah di Madinah. Ya, nah di sana Rasulullah kemudian menanamkan tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor sehingga mereka saling mengasihi, saling tolong menolong. Ya, nah itu adalah sebagai salah satu bahwa Rasulullah itu membawa rahmat bagi alam semesta. Jadi beliau menanamkan akhlak terpuji bagi umatnya, ya. Nah sekarang kita akan masuk ke materi, ya. Nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, 1. Menanamkan sikap peduli, ya, sebagai implementasi dari kisah keteladanan sahabat-sahabat Rasulullah. Yang kedua adalah menjelaskan kisah keteladanan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah menjelaskan kepemimpinan, menganalisis kepemimpinan sahabat-sahabat Rasulullah. Yang keempat, menjelaskan kepemimpinan Abu Bakar. Dan yang kelima adalah menjelaskan tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan yang terakhir adalah memaparkan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ibu akan memutar sebuah video. Silahkan disimak. Karena nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Nah sekarang silahkan disimak dulu videonya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Bab 5 kelas 6 dengan materi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan sahabat Rasulullah. Memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Menganalisis kepemimpinan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Menjelaskan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dan 4. Menjelaskan kepemimpinan Umar bin Khattab. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas sholihin. 1. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah yang paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Abu Bakar adalah seorang pemimpin yang selalu membantu rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan.
Meskipun Abu Bakar seorang pemimpin negara, beliau tidak pernah sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya. Pernah suatu hari datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisah dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum engkau menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah, aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Beliau terkenal sangat pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan sangat bertanggung jawab. Khalifah Umar bin Khattab memerintah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang pribadi yang sederhana dan tidak pernah mau mempergunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor karena lampu itu dibiayai oleh negara. Sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau mempergunakan fasilitas negara hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal." Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Nah anak-anak, kesimpulan materi pelajaran kita kali ini adalah 1. Abu Bakar adalah seorang yang memiliki sifat lemah lembut, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, adil, dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Yang kedua, Umar bin Khattab adalah seorang yang memiliki sifat tegas, pemberani, berwibawa, sederhana, suka bermusyawarah, dan sangat mengutamakan kepentingan rakyatnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, itu barusan adalah video pembelajaran tentang materi kita hari ini ya. Nah, kalian sudah mengamati, sudah memperhatikan dan mendengarkan. Sekarang, adakah pertanyaan dari video yang telah kalian lihat? Silakan. Kalau misalnya ada hal yang belum dipahami, boleh tanyakan ke Ibu. Ayo anak-anak, siapa yang mau bertanya? Ya, Sabrina? Oh iya, apa itu arti Khulafaur-Rasyidin? Nah, Khulafaur-Rasyidin itu adalah para pemimpin atau pengganti yang para khalifah yang ditunjuk sebagai pengganti Rasulullah ya setelah Rasulullah wafat ya. Jadi Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini adalah termasuk dua orang Khulafaur-Rasyidin ya, nanti yang akan menggantikan posisi Rasulullah setelah Rasulullah meninggal atau wafat ya, akan menjalankan pemerintahan dan meneruskan dakwah Rasulullah.
ya tadi arti asidik siapa yang tahu? Tadi ada nggak dalam video? Coba apa Dina asidik itu? Lalu menggunakan perkataan Rasulullah. Iya betul. Jadi asidik itu beliau mendapat gelar asidik itu karena Abu Bakar itu selalu membenarkan perkataan Rasulullah, terutama tentang hijrah tentang Mi'raj atau Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang tahu Isra Mi'raj itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Siapa yang tahu? Kita selalu memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad 27 Rajab ya. Jadi pada tanggal 27 Rajab itu Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, yaitu beliau menerima perintah dari Allah ya ke atas langit ya, naik ke atas langit melalui sebuah kendaraan yang disebut apa kendaraannya? Buruk ya, yang kecepatannya itu bagaikan kilat ya, dan beliau menerima perintah sholat ya, untuk menjalankan sholat. Nah, ada lagi selain itu, siapa yang mau bertanya? Ya, Nawa? Siapa sahabat Nabi yang menemani Rasulullah hingga? Oh iya, katanya siapa sahabat Nabi yang selalu menemani Rasulullah. Nah, yang selalu menemani Rasulullah dakwah ini adalah yang setia itu ya Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat sekaligus besan juga ya, besannya Rasulullah ya. Jadi Rasulullah ini menikah dengan putri Abu Bakar. Adakah yang tahu siapakah putri Abu Bakar? Ya, apa? Ya Aisyah. Ya, Siti Aisyah ya. Jadi Siti Aisyah itu dinikahi Rasulullah ya. Nah, kelak beliau akan menjadi seorang riwayat hadis ya yang sangat pintar ya. Jadi Rasulullah itu menikahi Aisyah itu ketika Aisyah itu sudah berusia 9 tahun ya. Berusia 9 tahun dinikahi Rasulullah ya. Nah, pada saat itu Aisyah itu masih kecil ya. Tapi kemudian Rasulullah menikahinya, dan ketika sudah cukup umurnya baru diambil oleh Rasulullah ya. Nah, anak, sekarang kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akan memberikan kalian tugas ya, bagi kelompok. Sekarang kita sudah terbentuk dalam kelompok diskusi ya. Nah, kalian sudah terbentuk dalam beberapa kelompok diskusi. Ibu akan memberikan tugas. Nah, silakan didiskusikan dengan temannya, dan Ibu minta semua untuk ikut menyumbangkan ide atau mengeluarkan pendapatnya ya. Jadi jangan hanya yang satu yang menulis, yang lain hanya diam. Kalau sudah, ya silakan untuk perwakilan dari yang kelompoknya mendapat hasil diskusi. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Nah, anak, terima kasih ya. Semua sudah membacakan hasil diskusinya ya. Abu Bakar itu beliau lahir pada tahun 471 Masehi. Beliau adalah khalifah yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah. Beliau menggantikan kepemimpinan Rasulullah setelah Rasulullah SAW wafat ya. Nah, Abu Bakar ini adalah seorang yang diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu apa artinya? Selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya, terutama tadi peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Jadi Abu Bakar ini adalah seorang yang lemah lembut. Beliau juga adalah seorang yang dermawan. Beliau tidak mudah untuk menolong siapapun, bahkan waktu beliau sudah menjadi seorang pemimpin, beliau masih mau memeras susu untuk rakyatnya ya. Nah, di sanalah kita bisa tahu
tadi apa? Baitul Mal ya. Jadi Abu Bakar ini mendirikan sebuah Baitul Mal ya. Pada masa Abu Bakar ini beliau dapat menumpas seorang nabi palsu pada perang Yamamah. Siapa yang tahu siapa nama nabi palsu pada zaman Khalifah Abu Bakar? Siapa? Musyair Lama Al-Kazab ya. Jadi dia adalah seorang yang mengaku sebagai nabi ya. Jadi Musyair Lama Al-Kazab itu adalah seorang nabi palsu. Nah sekarang yang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi Umar bin Khattab ini menggantikan Abu Bakar setelah Abu Bakar wafat ya. Jadi beliau adalah khalifah kedua setelah Rasulullah wafat, dan kemudian Abu Bakar wafat kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini asalnya dia tidak menentang dakwah Rasulullah, tapi kemudian beliau masuk Islam ya. Jadi Umar bin Khattab ini terkenal sangat pemberani, tegas dan bijaksana. Sampai beliau diberi gelar apa? Coba siapa yang tahu? Gelar apa yang diberikan kepada Umar bin Khattab? Siapa? Ya? Kan siapa? Singa pada pasir. Karena keberaniannya beliau diberi gelar singa pada pasir ya. Nah, beliau dulu masuk Islam karena beliau mendengar lantunan ayat suci yang dibacakan oleh adiknya. Siapa nama adiknya? Iya, Fatimah Al-Khattab ya. Nah, Fatimah Al-Khattab ini adalah adik dari Umar bin Khattab ya. Nah, Umar bin Khattab ini lahir di Mekah ya. Dia masih keturunan Quraisy ya. Nah, nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Uzza ya. Abdullah bin Abdul Uzza ya. Nah, beliau ini lahir dari seorang ibu yang bernama siapa? Hattamah bin Hisham. Jadi ibunya bernama Hattamah bin Hisham ya. Nah, Umar ini sangat sederhana ya. Beliau terkenal karena kesederhanaannya, sampai baju beliau pun kompak cantik karena beliau lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya ya. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Silakan isi ya. Ini masing-masing soalnya ada 10 ya. Yang pilihan ganda silakan isi. Jangan lupa berikan nama dan tanggal di pojok kiri ya, pojok atas. Pelajaran kita adalah tentang apa tadi? Tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Coba apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Ayo, siapa yang mau mencoba menceritakan tentang materi kita kali ini? Kesimpulan dari kisah keteladanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, siapa yang mau mencoba? Nawa boleh? Boleh? Ya, berdiri saja di sana boleh. Abu Bakar adalah khalifah pertama yang membandingkan perjuangan Rasulullah. Ya. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah pada tahun 634 sampai 644. Iya. Dan Abu Bakar Umar bin Khattab diberi julukan singa pada pasir. Ya. Ya, terima kasih ya untuk Nawa ya. Nah, sudah berusaha untuk menyimpulkan ya anak-anak. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu tentang apa? Kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini beliau adalah seorang yang dermawan ya. Selama masa kepemimpinannya beliau terkenal sangat dermawan, tanggung jawab, suka bermusyawarah dan dia lemah lembut ya. Jadi dia seorang pribadi yang lemah lembut. Beliau
pemimpin. Nah, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini beliau adalah seorang yang sederhana. Beliau adalah seorang sederhana, penuh tanggung jawab dan juga seorang yang gagah berani dan tegas ya. Jadi Umar bin Khattab ini hidupnya sangat sederhana. Beliau lebih mementingkan kepentingan rakyatnya daripada kehidupan pribadinya. Karena beliau sangat takut kalau kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban ya. Jadi beliau sangat amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari untuk meneladani kisah para sahabat ini apa coba yang harus kita lakukan? Yang pertama apa tadi? Hidup sederhana, yang meneladani Umar bin Khattab. Yang kedua, berlaku lemah lembut ya, baik kepada orang tua, teman dan juga yang lainnya. Juga kita harus mengembangkan sikap tolong menolong dan dermawan. Baiklah anak-anak, materi kita kali ini ya, hari ini buku yang akan datang kita akan masuk ke materi Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan Quran Al-Hujurat ya, yang surat Al-Hujurat ayat 9, Quran surat Al-Hujurat ya. Nah, demikian ya materi yang disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.